Desa Pedalaman, sudut pandang cahaya. Derasnya rintikan hujan beradu dengan kaca helm yang aku gunakan untuk menerobos perjalanan malam ini. Mas, yakin ini mau lanjut? Deras banget ini. Keluh Guntur yang sepertinya khawatir dengan kondisi perjalanan kami. Maunya ya berhenti, Tur. Tapi ini kanan kiri hutan semua. Nanti aja, nunggu kalau udah ada pemukiman. Sejujurnya, tanganku juga sudah mulai gemetar karena menahan dinginnya air hujan yang menerpa jas hujanku. Tapi bila berhenti di tengah jalanan pun, kami hanya bisa berteduh di bawah pohon tanpa ada penerangan sedikit pun. Itu mas, di depan sudah mulai banyak warung. Guntur menunjukkan keberadaan beberapa warung yang mulai terlihat di hadapan kami. Ada beberapa truk yang terparkir di sana dan ada beberapa warung dengan penerangan seadanya, seolah sudah siap menyambut kami. Alah masnya, sampai hujan-hujanan begini toh. Sambut seorang pria muda yang sepertinya penjaga warung ini. Hehehe, jiwa muda harus nekat mas. Balasku singkat. Kami pun mengambil handuk kecil dari tas dan mengeringkan bagian tubuh kami yang tidak selamat dari terpaan hujan. Masnya dibuatin apa? Kopi apa teh? Tanya penjaga warung itu. 1 kopi, 1 teh panas. Kalau ada, gorengan anget juga boleh. Aku memesan. Tak berapa lama secangkir kopi dan secangkir teh pun diantarkan kepada kami. Kami menikmati hangatnya minuman itu di tengah hujan yang tetesannya sesekali masih mencapai kami yang tengah berteduh ini. Sumpah mas, enak. Tambah gorengan anget pasti jos tenan iki. Ucap Guntur menikmati tehnya. Tenan toh? Di balik musibah pasti selalu ada hikmah. Suara berisik dari hujan deras itu tidak menyurutkan niat kami untuk membicarakan tujuan kami sebenarnya. Tujuan kami adalah sebuah desa di pedalaman yang cukup jauh dari desa lainnya. Aku gak nyangka Mas Cahyo gak nolak waktu disuruh ke desa tempat tinggalnya Jambrong dulu. Padahal tempatnya sudah jelas gak wajar. Kamu pikir selama ini seorang Cahyo mainnya kemana aja? Bisa ketemu listrik di desa yang aku datangi aja udah seneng. Aku sudah lupa berapa desa terpencil yang sudah kudatangi. Yang tak aku sangka, ternyata masih ada warga yang mau tinggal di tempat-tempat yang jauh dari kata modernisasi. Walau begitu, terkadang aku iri dengan mereka yang selalu bersyukur dengan keadaan yang ada. Masih ada desa yang belum kemasukan listrik, Mas? Tanya Guntur, bingung. Ada. Bukan karena pemerintah yang tidak peduli, tapi jalur untuk menarik kabel listrik hampir tidak mungkin. Guntur mengernyitkan dahinya, membayangkan sekelam apa desa itu. Desa yang mau kalian datangi juga tidak ada listrik. Lebih baik malam ini nginap di sini saja. Tiba-tiba penjaga warung itu keluar dengan membawa beberapa tempe mendoan dan bakwan anget ke hadapan kami. Seketika mataku dan Guntur berbinar-binar mendapati 2 piring gorengan hangat terhidang di hadapan kami. Lah, masnya kok tahu tujuan kami toh? Tanyaku pada penjaga warung itu. Ya jelas tahulah. Saya juga salah satu pendekar dari sana. Dan tasbih yang digunakan masnya itu jelas berasal dari desa saya, Desa Gandurejo. Aku memperhatikan tasbih yang digunakan di tangan Guntur. Aku menduga itu adalah pemberian Nyai Jambrong. Penjaga warung itu pun memperkenalkan diri dengan nama Darman. Ia adalah salah satu pendekar dari perguruan di desa Gandurejo. Kami
memang sempat mendengar tentang desa ini dari Nyai Jambrong. Tapi saat ini, hujan yang deras memperdengarkan kami secara lengkap tentang cerita desa itu dari mulut Mas Darman. Kalau kalian melewati hutan malam-malam menuju desa, kalian pasti akan melihat hal yang aneh-aneh, kata Mas Darman. Desa Gandurejo adalah desa pelatihan untuk para pendekar. Tempatnya yang terpencil, tak tersentuh aliran listrik, dan medan yang berat membuat tempat itu menjadi tempat yang baik untuk melatih seorang pendekar. Beberapa perguruan menjadikan desa Gandurejo sebagai destinasi pelatihan bagi para murid-muridnya. Tempat itu dipenuhi oleh orang-orang yang memang mencari ilmu. Namun menurut Mas Darman, desa itu juga memiliki sebuah misteri. Alas Sewu Lelembut, warga menyebutnya dengan nama itu, ucap Mas Darman. Sebutan Alas Sewu Lelembut atau hutan seribu arwah disematkan warga desa setelah mereka selalu menemukan sosok tak kasat mata di hutan itu. Terkadang mereka melihat pasukan genderuwo, parade pocong, hingga makhluk yang tak bosan bergelantungan di atas pohon dengan wajah mengerikan. Namun beruntung penampakan itu semua hanya terjadi di malam hari. Keberadaan sosok itu disangkut pautkan dengan keberadaan sebuah prasasti peninggalan kerajaan zaman dulu. Prasasti, Mas? Iya, Mas. Prasasti itu baru ditemukan beberapa tahun lalu. Tapi yang terukir di prasasti itu begitu menakutkan. Ada kekuatan di sana, jelas Mas Darman. Kekuatan, Mas? Guntur menanggapi kami dengan bingung. Mas Darman menceritakan tentang kutukan di prasasti itu. Kata-kata itu bertuliskan tentang apa yang akan diterima oleh siapapun yang memotong jati pitu atau jati tujuh yang berada di sekitar prasasti itu. Jati pitu adalah 7 pohon jati tua yang berdiri tegap hampir mengelilingi prasasti. Siapapun yang melakukan hal itu akan mati dengan puluhan tusukan tombak. Jasadnya dimakan hewan buas. Tubuhnya terkoyak hingga organnya berhamburan. Prasasti gelap inilah yang dipercaya warga mengundang sosok gaib di sekitarnya. Tapi Mas tenang saja. Besok pagi biar saya antar sekalian pulang, balas Mas Darman. Wah, makasih loh Mas Darman. Hampir saja aku pasrah, tersesat dengan kendaraan antik di pinggir hutan, balas Guntur. Aku pun segera mengambil sarungku dan menyabetkannya pada Guntur. Brak! Tur, kendaraan antik apa toh? Tak bilangin Simba lu, ntar kamu gak boleh naik. Hehehe. Bercanda Mas Cahyo. Simba mah udah jadi idola. Ternyata ucapan Mas Darman tidak basa-basi. Ia benar menyiapkan kursi bambu besar di dalam warung dengan beberapa kain yang bisa digunakan sebagai selimut. Kalau mau tidur, bisa di sini ya Mas. Besok saya bangunin, tawar Mas Darman. Kami berterima kasih pada Mas Darman dan izin untuk menutup mata sebentar setelah perjalanan yang cukup panjang. Sang prajurit, Darman, keluar kamu. Belum sempat matahari menunjukkan cahayanya dengan penuh, tiba-tiba terdengar suara beberapa orang berkumpul di luar warung. Aku mencari Mas Darman, namun tidak ada tanda-tanda dia berada di tempat ini. Kalau tidak mau keluar, ku hancurkan tempat ini, ancam orang yang menghampiri tempat ini. Mendengar ucapan itu, aku pun meninggalkan kursi bambu yang aku gunakan untuk tidur dan menghampiri ke arah pintu. Guntur yang tengah tidur terlelap pun sampai terbangun dengan teriakan itu. Ngapunten, ada apa ya Mas? Tanyaku berusaha sopan dengan mereka. Mana Darman? Suruh dia keluar. Mas Darmannya lagi gak di tempat Mas. Mau ditunggu saja apa gimana?
Aku mau membalasnya, namun bukannya menjawab dengan baik. Orang itu malah menggebrak pintu dan membentakku. Jangan bohong. Keluarkan dia, atau saya hancurkan warung ini. Dia mengancam. Nggak bohong, Mas. Jangan dihancurkan. Kasihan Mas Darman. Balasku lagi dengan nada sedikit memelas. Dari penampilannya dan tubuhnya, sepertinya mereka bukan hanya sekedar preman biasa. Mereka seolah berasal dari perguruan bela diri. Mungkin mereka juga berasal dari desa yang sama dengan Mas Darman. Sayangnya bukannya bersikap sopan, mereka malah menerobos masuk ke dalam dan mencoba menghancurkan barang-barang di warung. Dengan sigap, aku menangkap tangan mereka dan mendorong mereka kembali menjauh. Kurang ajar. Ngelawan kamu. Ya enggak, Mas. Tapi jangan hancurin warung Mas Darman. Nanti dia makan apa? Balasku masih berusaha untuk bersabar. Walau dengan memelas seperti itu, mereka masih berusaha masuk untuk menghancurkan warung Mas Darman. Aku terus menahan mereka dan mendorong keluar dari pintu. Merasa kesal, mereka pun mulai mencoba menyerangku. Sebuah pukulan melesat tepat ke arah wajahku. Namun aku menangkisnya dengan mudah dan mendorongnya menjauh. Rupanya perbuatanku itu semakin membuat mereka marah. Mereka pun kembali menyerangku. Aku berusaha melindungi tubuhku dari berbagai macam serangan yang mereka daratkan ke arahku. Setidaknya kali ini serangan mereka mengarah kepadaku, bukan warung ini. Mas Cahyo, mereka siapa? Guntur yang tersadar dengan keadaanku berusaha menyerang mereka. Namun dengan cepat aku menahan serangannya dan menyuruhnya untuk mundur. Jangan ikut campur kamu. Guntur tidak mengerti. Ia masih terus mencoba menolongku, tapi aku menatapnya dengan tajam dan memintanya untuk mundur. Benar, bocah. Jangan sampai kami harus membuatmu babak belur. Aku melihat rasa geram Guntur. Kepalan tangannya seperti sudah tidak tahan melihat kejadian ini. Tapi aku memintanya untuk bersabar sebentar lagi. Benar saja. Setelah puas mendaratkan pukulan ke tubuhku, mereka pun berhenti. Mungkin saat ini wajahku sudah penuh lebam dengan darah yang menetes di pinggir bibirku. Itu peringatan untuk Darman. Temui kami, atau kami akan datang lagi. Ucap orang itu. Akhirnya pergi meninggalkan kami. Tepat saat keadaan sudah aman, Guntur langsung menarikku dan mengambil peralatan obat-obatan yang kami bawa dan membantu mengobati lukaku. Kenapa nggak dilawan aja sih, Mas? Harusnya kalau kita lawan berdua, mereka bukan lawan yang sulit. Terus habis dilawan. Ya mereka pasti kabur lah. Terus setelah mereka kabur, Guntur terdiam sesaat. Ia baru sadar apa yang akan terjadi setelahnya. Mereka pasti bakal datang dengan orang yang lebih banyak. Jawab Guntur. kalau kita masih ada di sini, mungkin masih aman. Tapi kalau hanya tersisa Mas Darman di tempat ini, keadaannya pasti lebih kacau. Guntur menghela nafas. Ia sepertinya masih tidak terima dengan keputusanku. Wajar saja. Hal ini memang terlihat tidak adil. Tapi suatu saat, ia harus mengerti bahwa pengorbanan kecil kadang diperlukan untuk melindungi sesuatu yang besar. Pokoknya aku masih kesel, Mas. Mas Cahyo sampai dipukulin begini. Balasnya sambil terus mengobatiku. Dengar, Tur. Ingat ini baik-baik. Terkadang kita memang harus kalah dalam sebuah pertarungan untuk memenangkan sebuah pertempuran. Maksudnya, Mas? Nanti kamu juga ngerti. Ucapku sembari mengusap kepala Guntur. Tak berapa lama setelah kejadian itu, terdengar suara seseorang masuk ke dalam warung. Mas Cahyo, Dek Guntur, bangun. Ada pepes ikan nih, sarapan dulu. Ucap Mas Darman, baru saja kembali ke warung. Wah, mantap nih.
Ayo sarapan dulu, Tur. Ajakku. Mas Darman memperhatikanku sesaat. Ia menemukan bekas luka dan beberapa perban yang menempel di wajahku. Masnya kenapa? Gak apa-apa. Ayo sarapan dulu. Mas Darman menghadangku. Kini tatapan matanya semakin serius. Ada yang datang ke tempat ini, Mas. Tenang saja, Mas. Sudah beres. Gak usah dipikirin. Pasti Jumarto. Mas Darman meminta maaf padaku. Tapi aku memaksanya untuk tidak memikirkan hal itu. Terlebih bila berbuat macam-macam, masalah yang lebih besar bisa saja menimpa Mas Darman. Sebenarnya, aku cukup penasaran dengan masalah yang membuat seseorang bernama Jumarto itu mengincar Mas Darman. Tapi aku memilih untuk tidak bertanya lebih jauh, dan semoga saja mereka sudah cukup puas setelah mengajarku. Sesuai janji, Mas Darman menghantarkan kami ke desa Gandurejo setelah menutup warungnya. Aku kira lokasi desa tidak jauh dari warung Mas Darman. Rupanya kami masih harus menempuh perjalanan 1 jam lagi untuk memasuki desa Gandurejo. Pertama kali aku memasuki desa ini, yang terlintas dalam pikiranku adalah desa alam. Sebuah desa yang tak jauh dengan sungai dengan hamparan pepohonan mengelilinginya. Mas Darman, itu suara air terjun. Tanya Guntur, penasaran. Iya, gak jauh dari sini ada air terjun. Tapi kalau musim panas, suaranya gak akan sederas itu. Mas Darman menceritakan kalau kami harus berhati-hati dengan tempat ini, terutama dengan tempat yang bernama Alas Demit. Tadi kami sempat melewati tempat itu, dan memang benar, ada kekuatan besar yang menarik sosok-sosok tak kasat mata untuk berkumpul di tempat ini. Semoga saja kami tidak harus berurusan dengan benda yang disebut dengan prasasti kutukan itu. Mas Darman pun menghantarkan kami ke rumah kepala desa, Mbah Sarman namanya. Nyai Jambrong sudah memberitahu tentang Mbah Sarman yang sudah menjaga desa ini selama puluhan tahun tanpa ada yang menggantikan. Kula nuwun, Mbah Sarman. Saya Cahyo, dan ini adik saya Guntur. Aku dan Guntur memperkenalkan diri pada seseorang di hadapanku. Walau sudah cukup berumur, Mbah Sarman memiliki tubuh yang tegap dan sehat. Sepertinya dia sama sekali tidak bisa diremehkan. Monggo. Masuk, Mas. Kenalannya Mas Darman. Mboten, Mbah. Kebetulan saja ketemu di warung. Sekalian saja saya antarkan ke sini. Balas Mas Darman. Mbah Sarman mempersilahkan kami duduk dan menyuguhkan teh hangat bersama beberapa makanan kering. Mas-masnya ini ada apa? Sampai jauh-jauh datang ke tempat terpencil seperti ini. Mau mencari guru atau belajar ilmu? Tanya Mbah Sarman. Tidak heran beliau bertanya seperti itu. Pasalnya desa ini memang dipenuhi orang-orang yang sepertinya berniat untuk berlatih ilmu bela diri. Bukan, Mbah. Kami diminta tolong seseorang untuk mengambil barang miliknya. Dulu dia sempat lama tinggal di tempat ini. Oh, biar saya bantu. Dia tinggal di perguruan mana? Siapa namanya? Yang minta tolong yang saya, Mbah. Perguruannya saya kurang tahu, tapi kita kenalnya namanya Nyai Jambrong. Brak! Tiba-tiba Mas Darman jatuh dari bangkunya, dan wajah Mbah Sarman terlihat kaget saat mendengar perkataan Guntur. Mas Darman gak apa-apa? Ucap Guntur yang khawatir. Gak apa-apa. Tapi benar, kamu cucunya Nyai Jambrong? Tanya Darman dengan cara berbicaranya yang tiba-tiba berubah. Bukan sih, Mas. Saya muridnya. Tapi saya sahabatnya Arum, cucu satu-satunya Nyai Jambrong. Balas Guntur dengan polosnya. Brak!
Sekali lagi terdengar suara yang kali ini berasal dari gebrakan meja. Sontak, aku dan Guntur pun ikut kaget. Ternyata benar, nenek peot itu masih hidup, ucap Mbah Sarman. Iya Mbah, tapi Mbah Sarman ini gak musuhan sama Nyai Jambrong kan? Tanya aku dengan penuh hati-hati. Kali ini Guntur memegangi lenganku, seolah takut dengan raut wajah Mbah Sarman. Kalian lihat luka di leher samping saya ini. Ini adalah ulah nenek peot itu, kata Mbah Sarman. Aku menelan ludah mendengar cerita itu. Sepertinya aku harus mulai berhati-hati dengan Mbah Sarman. Aku hampir lupa bahwa sebelum kenal dengan kami, Nyai Jambrong adalah sosok yang jahat dan tidak ragu untuk membunuh lawannya. Tapi bila kalian bertemu dengan anak saya, Nyai Jambronglah yang menolong dia waktu hanyut di sungai, lanjut Mbah Sarman. Saat itu raut wajah Mbah Sarman kembali melunak. Aku menarik nafas lega, berharap kejadian itu tidak menjadikan Nyai Jambrong sebagai musuhnya. Mas Cahyo sama Guntur, nanti kalau ketemu orang jangan bilang kalau kenalannya Nyai Jambrong ya. Dia punya banyak musuh di desa ini, jelas Mas Darman. Iya Mas, iya, balas Guntur dengan cepat. Sial, walau orangnya gak muncul, ternyata Nyai Jambrong namanya saja bisa membuat banyak masalah. Ya sudah, habis ini kita ke rumah nenek peot itu. Kalau kalian mau bersih-bersih, kalian bisa tinggal di sana. Tapi kalau cuma sebentar, menginap di rumah saya saja Mbah, daripada repot-repot bersih-bersih. Apalagi rumah itu. Ucapan Mas Darman terputus. Rumah itu kenapa Mas? Guntur penasaran. Katanya di sana banyak pusaka yang bisa hidup sendiri, kata Mas Darman. Aku saling bertatapan dengan Guntur. Setahu kami Nyai Jambrong bukan seorang penggemar pusaka, tapi mungkin kita akan tahu setelah masuk ke rumahnya. Terpisah dari pemukiman desa, ada sebuah rumah kayu besar yang tak terawat. Tanaman menjalar sudah tumbuh di atapnya, tapi ada satu ciri khas tempat tinggal Nyai Jambrong yang aku ketahui. Ada sebuah pohon besar di dekatnya yang mengatapi rumah tersebut. Aku mencoba membuka pintu rumah itu, namun terkunci dengan rapat. Untuk kunci rumah ini yang pegang siapa Mbah? Tanyaku pada Mbah Sarman. Mbah Sarman pun menggeleng. Sepertinya ia memang tidak tahu siapa yang memegang kunci bangunan itu. Belum ada satupun orang yang bisa masuk ke rumah ini. Bila kalian disuruh oleh nenek peot itu, harusnya kalian tahu cara masuk ke dalam. Aku bertatapan dengan Guntur, dan sepertinya Nyai Jambrong memang tidak memberi petunjuk mengenai cara membuka rumah itu. Tapi sepertinya Guntur penasaran. Ia mendekat ke pintu utama bangunan itu dan meletakkan tangannya di sana. Tak lama kemudian terdengar suara kunci selop kayu yang terbuka dari dalam, dan pintu itu terbuka dengan mudah. Guntur menatap bingung kepadaku, tapi aku hanya mengusap kepalanya. Ini artinya Guntur memang sudah dianggap menjadi murid Nyai Jambrong. Terbuka Mbah, ucap Mas Darman heran. Berarti benar. Akhirnya rumah ini bisa terbuka juga, kata Mbah Sarman. Ada hal mengenaskan di rumah ini. Salah satunya adalah alasan mengapa rumah ini tidak bisa terbuka. Ada satu sosok yang menjaga bangunan ini, seorang diri dari dalam. Kini ia menatap kami jauh dari dalam rumah. Dia adalah roh seorang prajurit berbaju kumuh. Tepat saat Guntur memasuki rumah, roh itu mendekat dan berlutut di hadapan Guntur. Tidak ada satupun kata dari makhluk itu. Namun yang aku tangkap,
ia menganggap Guntur sebagai tuannya seperti Nyai Jambrong. Awalnya Guntur bingung, tapi mungkin ini juga salah satu maksud dari Nyai Jambrong meminta kami datang ke tempat ini. Ia pun menoleh ke arahku dan meminta persetujuanku. Aku pun mengangguk dan menepuk pundak Guntur. Sudah, tugasmu sudah selesai. Kamu sudah bebas, Ucap Guntur pada sosok itu. Roh prajurit itu menatap pada Guntur dengan tatapan tidak percaya. Tuan yakin? Tanya roh itu. Guntur mengangguk dan menunjukkan tasbih pemberian Nyai Jambrong. Perkataanku adalah kehendak Nyai Jambrong. Pergilah. Seketika raut wajah roh prajurit itu berubah. Ada sedikit senyum haru di wajahnya yang akhirnya menghilang seperti kabut yang terbawa angin. Kami menarik napas lega melihat kejadian itu. Sepertinya kami akan menemukan kejutan lain lagi di rumah ini. Ya sudah, silahkan habiskan waktu sepuasnya di sini. Kalau butuh apa-apa, kalian bisa temui saya atau Mas Darman. Pamit Mbah Sarman. Jangan malu-malu ya Mas. Tapi sepertinya ada satu pesan lagi yang harus saya sampaikan. Ucap Mas Darman sambil menatap Mbah Sarman. Apa Mas? Kalau bisa, nanti malam jangan keluar ke desa. Ucap Mas Darman. Oh iya, saya lupa bilang satu hal. Sudah 3 hari ini perayaan berlangsung. Masih ada 2 hari lagi. Pokoknya setelah jam 7 malam lebih baik di rumah saja. Jelas Mbah Sarman. Kami pun menuruti ucapan beliau. Sepertinya memang tidak ada hal yang harus kami lakukan di larut malam kali ini. Semoga saja. Api pertarungan. Cukup aneh. Harusnya rumah ini sudah tidak dimasuki selama puluhan tahun. Tapi dari malam tempat ini seolah masih terawat. Memang benda dan perabotan di rumah ini sudah ditutup debu, tapi tidak ada tanda-tanda kelapukan maupun bagian rumah yang bocor. Apa roh prajurit tadi yang menjaga tempat ini, Mas? Aku pernah mendengar tentang ritual tumbal sebelumnya membangun sebuah bangunan. Hal itu bisa membuat bangunan menjadi awet, bahkan setelah beratus-ratus tahun. Ucapku pada Guntur. Aku menduga mungkin saja di masa lalu Nyai Jambrong sempat melakukan hal serupa. Kalau memang benar, mungkin aku bisa membaca maksud tujuan Nyai Jambrong meminta kami kemari. Sesuai arahan Nyai Jambrong, kami pun mengambil sebuah kotak berisi benda keramat yang disimpan oleh Nyai Jambrong. Selain kotak itu, aku tidak merasa ada benda berharga lain di rumah ini. Memang ada beberapa benda antik yang terpajang di dinding, tapi itu tidak lebih dari sekedar pajangan. Aku dan Guntur bersepakat untuk hanya membersihkan satu kamar untuk bermalam. Besok kami akan langsung pulang dan meninggalkan rumah ini. Seperti ucapan Mas Darman, kami mendengar suara keramaian dari arah desa. Namun karena tidak ingin terlibat masalah lagi, kami memilih untuk berdiam di kamar sembari mendoakan bangunan ini. Buak! Di tengah tidurku, tiba-tiba terdengar suara dari arah jendela. Aku segera bangun dan mencari tahu asal suara itu. Jendela kamar tiba-tiba terbuka, dan seseorang menatapku dari jauh di luar jendela itu. Siapa kamu? Aku berteriak, tapi orang itu tidak menjawab. Ia malah berpaling dan berjalan seolah memintaku mengikutinya. Aku menoleh pada Guntur sebentar, memastikan apakah ia akan baik-baik saja saat aku tinggal. Tapi firasatku seolah memaksaku untuk mengikuti sosok itu. Dengan cepat aku berlari mengejarnya, tapi secepat apapun aku berlari, sosok itu selalu ada jauh di hadapanku. Anehnya, aku sama sekali tidak merasa lelah. Pengejaranku berhenti di sebuah tempat dengan 7 buah pohon jati yang terpisah dari pohon lainnya.
Di tengah formasi itu ada sebuah prasasti yang bertuliskan aksara Jawa. Apa ini prasasti kutukan yang diceritakan Mas Darman? Aku mencoba mendekat dan memastikan prasasti itu. Bentuknya sebuah batu lempeng besar dengan ukiran kata-kata yang hampir utuh. Namun sayangnya, banyak sosok-sosok mengerikan menatapku dari jauh, seolah terkumpul oleh energi dari prasasti ini. Setelah tersadar dari kekagumanku akan prasasti ini, aku kembali mencari sosok yang aku kejar. Tiba-tiba, ia berada di hadapanku. Sosok pria dengan baju kerajaan zaman dulu. Ia tidak berbicara apapun dan menghilang begitu saja. Seketika, aku seperti tertarik menjauh dari tempat itu dengan cepat. Entah apa yang terjadi, tiba-tiba aku terbangun dari tempatku tidur sebelumnya. Ngimpi. Tapi semua itu terasa nyata. Apa sukmaku meninggalkan tubuhku? Apa itu penglihatan? Kejadian tadi terasa begitu nyata. Tanpa sadar terdengar suara ayam berkokok, menandakan subuh telah datang. Aku yang masih gelisah mencoba keluar untuk menikmati udara pagi. Ada cahaya dari ufuk timur yang menerangi pagi ini. Awalnya aku cukup heran, mengapa matahari terbit sepagi ini sampai aku sadari itu bukanlah cahaya matahari. Cahaya itu berkobar seperti nyala api yang terlihat dari arah desa. Guntur, bangun Guntur. Ada yang tidak beres di desa. Aku mencoba membangunkan Guntur yang masih terlelap. Bila memang ada masalah, aku tidak mungkin meninggalkan Guntur seorang diri. Ada apa toh Mas Cahyo? Tanya Guntur bingung. Itu loh Tur, ada kebakaran di desa. Sontak, Guntur melipat sarungnya dan bergegas mengenakan pakaiannya untuk mengikutiku. Benar, ada kebakaran di desa. Beberapa orang terlihat sibuk memadamkan rumah mereka. Sementara tidak sedikit orang yang terkapar di tanah. Apa ini hasil perayaan semalam? Ini sama sekali tidak pantas. Mas, lihat di atas rumah-rumah itu. Aku pun menoleh ke arah atap rumah-rumah yang terbakar. Ada sosok hitam dengan kaki dan tangan yang panjang. Lidahnya menjulur seolah bersiap melahap sesuatu. Setan itu menunggu apa? Gak mungkin nungguin korban yang mati kan? Kali ini aku tidak mau tinggal diam. Secepat mungkin aku memperhatikan semua rumah. Beberapa sudah hampir padam. Hanya ada satu rumah yang masih menyala. Ada seseorang terkapar di depannya. Itu Mas Darman. Mas Darman. Tubuhnya penuh luka hingga tak sadarkan diri. Aku menatap ke arah rumahnya. Perlu waktu lama untuk memadamkannya. Tapi keberadaan makhluk itu membuat aku curiga. Tidak ada pilihan. Mau tidak mau, aku harus memastikan. Aku membasahi tubuhku dan menutupi tubuhku dengan sarung. Ada sebuah ajian yang aku gunakan untuk melindungi diri dari nyala api ini sementara waktu. Dengan cepat aku menerobos rumah kayu sederhana itu dan mengecek ke kamar. Dan benar saja, seorang anak kecil sedang menangis di sudut kamar, meratapi ibunya yang sudah kehilangan kesadaran. Ayo, ikut sama Mas. Ucapku yang segera membopong wanita yang tak sadarkan diri itu, sembari berusaha meraih anak itu. Anak itu ketakutan dan menggeleng, namun api terus menyala semakin besar. Mas Cahyo. Terdengar suara Guntur dari luar, sepertinya keadaan sudah semakin parah. Aku pun terpaksa menarik tubuh anak itu dan menggendongnya. Kayu-kayu atap yang terbakar mulai berjatuhan. Aku harus berhati-hati menghindarinya. Tapi sosok makhluk hitam tadi sudah menghadangku di ruang tengah. Ia seperti tidak terima tumbal yang seharusnya bisa ia dapatkan, malah kuselamatkan.
Tapi tidak mungkin aku membiarkannya menghalangiku. Seketika raungan Wanasura yang kesal mengetahui seluruh ruangan dan membuat makhluk itu menjauh. Dengan cepat aku pun pergi dan membawa kedua tubuh itu keluar dari rumah. Piur. Tepat saat keluar dari rumah, Guntur menyiram tubuhku untuk meredakan rasa panas yang aku rasakan. Mas Cahyo nggak apa-apa. Mbah Sarman ternyata sudah sampai di tempat ini setelah membantu memadamkan rumah lain. Saya nggak apa-apa, Bu. Pak, anak ini dan Mas Darman, mereka yang butuh pertolongan. Seketika Mbah Sarman memerintahkan perangkat desa lainnya untuk membantu Mas Darman dan keluarganya. Tapi masalah belum selesai. Dengan selamatnya mereka, makhluk-makhluk hitam itu menatapku dengan kesal. Mereka seperti mencoba untuk menyerangku. Ojo wani-wani. Mbah Sarman menatap ke arah makhluk itu dengan tajam. Entah bagaimana bisa, hanya dengan ucapan seperti itu, semua makhluk itu ketakutan dan menjauh. Mbah bisa melihat mereka juga. Mereka Ingon, salah satu perguruan. Seharusnya ia hanya memakan manusia yang ditumbalkan untuk mereka. Jelas Mbah Sarman. Gila. Bahkan ada perguruan yang memelihara makhluk seperti ini. Untuk apa? Segila apa ilmu yang dicari mereka sampai harus memelihara setan-setan ini? Tepat saat matahari terbit, api pun padam. Warga mulai kembali ke rumah masing-masing. Sementara Mbah Sarman membantu merawat Mas Darman dan beberapa orang yang terkapar di balai desa. Apa selalu seperti ini, Mbah? Tanya Guntur. Luka dan babak belur itu sudah biasa. Tapi ini sudah keterlaluan. Sejak beberapa hari yang lalu, aku merasa ada yang aneh dengan salah satu perguruan. Keluar, api! Tiba-tiba Mas Darman terbangun sambil mengigau. Anak saya masih di rumah, terbakar api. Mas Darman panik. Aku pun menahannya dan menolehkannya ke arah anak dan istrinya yang sedang terbaring dirawat. Mereka aman, Mas. Tenang dulu ya. Untuk rumah Mas Darman, maaf, kami terlambat. Mas Darman menangis. Ia lega saat mengetahui istri dan anaknya selamat. Aku pun memeluknya, berusaha meredam emosinya. Ini ulah siapa, Mas? Tanyaku sembari menahan kesal. Jumarto. Dia memang sudah mengincar keluarga saya untuk menjadi makanan ingonnya. Ucapnya sembari menangis. Saya gagal melindungi mereka. Aku berusaha mengerti perasaan Mas Darman. Ia menangis sejadi-jadinya, merasakan apa yang terjadi pada dirinya. Terlebih, aku mendengar cerita dari warga lain. Seseorang bernama Jumarto itu tidak melakukan pertarungan seperti pendekar lainnya. Ia malah membawa segerombolan orang untuk mengeroyok orang-orang yang mereka incar. Mengetahui hal itu, pendekar lain tidak ingin mencari masalah dan meninggalkan desa. Sialnya, Jumarto tetap mengincar Darman dan beberapa orang hingga membuat mereka babak belur. Mereka mengincar anak istri Darman dan pendekar lain. Mereka ingin memberi makan ingon mereka. Teriak salah satu pendekar yang bernasib sama seperti Mas Darman. Aku semakin geram mendengarnya. Bila memang itu tujuannya, dia pasti akan kembali lagi untuk menyerang Darman. Guntur, jaga Mas Darman ya. Enggak, Mas. Aku ikut. Bantah Guntur. Aku menatap matanya. Sepertinya ia juga sudah menahan rasa kesalnya. Aku pun tidak melarangnya dan menitipkan Mas Darman pada warga desa. Mbah, di mana orang bernama Jumarto ini tinggal? Mas,
Mas jangan aneh-aneh. Di mana? Kali ini aku bertanya dengan sedikit nada ancaman. Sepertinya Mbah Sarman mengetahui maksudku. Kalau begitu, aku antarkan kalian. Balas Mbah Sarman, yang tahu tidak mungkin bisa menahan kami. Mbah Sarman membawaku berjalan melalui jalur yang cukup jauh. Ada sebuah bukit kecil yang kami lalui sebelum akhirnya tiba di sebuah bangunan kayu besar dengan panji merah di depannya. Di sini tempatnya? Tanyaku. Pintu bangunan itu tertutup. Namun aku mendengar banyak suara dari dalamnya. Dengan sekuat tenaga aku menendang pintu itu hingga terlepas dan terpental. Ada belasan orang di dalam tempat yang berbentuk seperti aula itu. Mereka semua serentak menatap ke arahku dengan mata kesal. Brengsek, kau cari mati! Teriak mereka. Aku memandang seluruh ruangan itu dan menemukan seseorang yang menghajarku kemarin pagi. Dengan segera aku berjalan menghampirinya. Ngapain sampah pengecut berani datang ke sini? Ucap Jumarto. Di sisi lain beberapa orang yang ikut menghajarku kemarin juga membicarakanku. Dia yang kemarin kita hajar sampai babak belur. Cari mati dia ke sini, kata mereka. Aku tidak peduli dan terus mendekatinya. Ia pun menghadangku dengan memasang wajah sombongnya. Jangan sok kau. Belum sempat Jumarto bicara, sebuah pukulan sudah mendarat di wajahnya yang membuatnya terkapar. Bangun! Aku berteriak. Seketika wajah orang-orang di ruangan itu berubah. Brengsek. Jumarto berdiri dan mencoba menyerangku. Namun sebelum ia selesai mendaratkan pukulan sekali lagi, ia terpental dengan pukulanku yang mendarat di wajahnya. Buak! Bangun! Teriakku sekali lagi. Wajah Jumarto sudah penuh dengan darah, tapi aku masih belum puas. Jangan kira kamu bisa seenaknya di tempat ini. Salah seorang pendekar berlari dan melontarkan sebuah tendangan ke arahku. Tapi sebelum itu terjadi, ia terpental oleh sebuah tendangan yang dilontarkan oleh Guntur. Jangan ikut campur! Ucap Guntur. Aku hanya menoleh sebentar ke arah Guntur dan kembali menatap Jumarto. Aku yakin mereka bukan masalah besar untuk Guntur. Sekali lagi, Jumarto berdiri. Ia mengambil sebuah tongkat kayu dan mencoba menyerangku. Dengan sebuah serangan, aku mematahkan tongkat itu dan membalas serangannya lagi. Tak mau perguruannya dilecehkan, semua orang yang ada di tempat itu mulai datang menyerang kami. Mbah Sarman, tidak usah ikut campur. Awalnya Mbah Sarman khawatir. Namun saat mengetahui kami berdua bisa mengimbangi semua serangan mereka, Mbah Sarman hanya menggeleng. Dia orang yang kita hajar kemarin kan? Tanya salah seorang dari mereka. Dia juga anak kecil yang di sana. Hampir semua serangan yang mereka lakukan tidak melukai kami. Ada satu hal yang menarik perhatianku. Guntur bisa menangani mereka dengan lebih baik. Sepertinya sebentar lagi ia bisa menyaingi ilmu bela diriku. Guntur, dengarkan ini. Guntur sedikit menoleh sembari bertarung dengan lawannya. Ada waktunya kita harus diam tanpa melawan. Bahkan ada waktunya juga kita harus melarikan diri. Tapi ada juga waktunya kita untuk berdiri melawan. Itu adalah ketika orang yang baik kepadamu dan bertindak benar disakiti. Dalam sekejap, seluruh pendekar yang ada di ruangan itu terkapar, tidak mampu melawan. Jumarto berlari ke belakang dan berteriak memanggil seseorang. Guru, tolong kami guru. Teriak Jumarto menggedor-gedor pintu di ruangan belakang. Tak lama kemudian, seorang pria tua berambut panjang keluar dan melihat keadaan sekitar. Raut wajahnya seketika berubah melihat tempat itu. Ada yang aneh. Ada kekuatan hitam mengalir dari tubuhnya. Ingon yang tadi ada di desa itu pun mengikuti di belakangnya, seolah menjaganya.
Baru saja aku tinggal meditasi sebentar. Kalian sudah dipermalukan sama bocah kampung ini. Maaf guru, mereka menggunakan siasat busuk. Kalau tidak, kami tidak mungkin kalah. Minggir, rasakan. Yang kalian lawan adalah pendekar Rawageni, Raden Sunjoro. Mati kalian, ucap Jumarto. Dengan cepat, pria bernama Raden Sunjoro itu melesat ke hadapanku dan menyerangku. Dengan sigap, aku pun menghindar dan menjauh. Jangan buru-buru, bukan aku yang jadi lawanmu. Aku menoleh ke arah Guntur dan menyuruhnya maju. Aku, Mas. Yang benar saja. Berisik, cepat. Jangan malu-maluin masmu. Guntur terlihat ragu, tapi ia terus berjalan dan memasang kuda-kuda menghadapi Raden Sunjoro. Mas, jangan main-main. Sampai kapan kalian mau mempermalukan mereka? Ucap Mbah Sarman. Sampai mereka tidak punya muka lagi untuk membuka perguruan. Tapi Guntur masih anak kecil. Mbah lupa, dia murid siapa? Mendengar pertanyaan terakhirku, Mbah Sarman segera terdiam. Sepertinya ia penasaran bagaimana cara murid seorang Nyai Jambrong bertarung. Bocah brengsek, jangan salahkan kalau anak ini mati di tanganku, balas Raden Sunjoro. Raden Sunjoro melancarkan sebuah jurus dalam sebuah pukulan ke wajah Guntur. Aku sempat mengira pukulan itu akan menggores wajahnya. Namun ternyata pukulan itu tidak mengenainya dan hanya sedikit bersisihan dengan kulit Guntur. Hampir semua serangan Raden Sunjoro mengenai Guntur, tapi tidak satu pun serangan itu mengenainya. Guntur hanya melakukan sedikit gerakan, tapi semua itu sangat tajam menghindari Raden Sunjoro. Hebat. Mbah Sarman kagum melihat gerakan Guntur. Aku pun memegang dahuku, memperhatikan setiap gerakannya. Guntur benar-benar berusaha keras. Merasa kesal, Raden Sunjoro membacakan mantra dan menghantamkan kembali sebuah pukulan. Sekali lagi pukulan itu dihindari oleh Guntur. Namun suara ledakan terdengar dari arah pukulan Raden Sunjoro. Itu jurus pukulan jarak jauh, mirip jurus yang digunakan Danan. Guntur kaget, namun ia masih menguasai pertarungan. Tubuhmu akan jadi sasaran empuk jurusku. Itu kalau kena kan? Balas Guntur dengan santainya. Benar saja, tak satu pun serangan Raden Sunjoro mengenai Guntur. Ia mampu menepis setiap serangan itu dengan mudah. Sebaliknya, walaupun awalnya serangan Guntur dapat ditahan oleh Raden Sunjoro, lambat laun ia mulai merasa kesakitan hingga sebuah tendangan yang sangat kuat menerjang tepat di dada Raden Sunjoro. Aku tahu gerakan itu, ucap Mbah Sarman. Aku juga pernah dibuat terpental sama tendangan itu, sahutku pada Mbah Sarman, sembari mengingat bagaimana Nyai Jambrong mempecundangiku saat pertama bertarung dengannya. Jumarto kaget gurunya dapat dikalahkan oleh seorang anak kecil. Siapa kau sebenarnya? Tanya Raden Sunjoro. Saya Guntur, pewaris ilmu bela diri Nyai Jambrong, ucap Guntur dengan gagahnya. Seketika seluruh pendekar di tempat itu tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Aku melihat ketakutan dari wajah mereka. Nyai Jambrong, tidak mungkin. Dia tidak pernah mau menerima murid, bantah Raden Sunjoro. Kalau masih belum percaya, maju saja lagi. Aku tersenyum melihat bertumbuhnya seorang pendekar. Seorang bocah mengesalkan yang dulu cerewet, kini berhadapan dengan pimpinan perguruan seorang diri. Dia hanyalah Guntur, seorang manusia biasa dengan tujuan hidup biasa, tapi dengan
kebesaran hati yang luar biasa. Kalau dia memang murid Nyai Jambrong, maka ia harus segera kita habisi. Serang! Perintah Jumarto. Belum sempat mereka menyerang Guntur, aku menjejakkan kaki di tanah yang menimbulkan dentuman besar hingga mereka terdiam. Kalian pasti tahu apa yang terjadi bila Nyai Jambrong tahu muridnya dikeroyok. Seketika mereka pun ragu melangkahkan kakinya dan menahan diri. Aku pun tertawa. Ternyata nama besar Nyai Jambrong mampu membuat mereka takut. Jangan sombong. Ada alasan mengapa aku memimpin perguruan ini, ucap Raden Sunjoro. Sebuah ritual ia lakukan dengan membuat sebuah gerakan. Ada mantra yang ia bacakan, hingga sosok Ingon yang tadi ada di desa kini mendekat ke arahnya. Makhluk-makhluk hitam bertangan dan kaki panjang itu kini membantunya untuk menyerang Guntur. Nah, ini baru masalah. Wanasura! Tak mau memperpanjang lagi, akhirnya aku memanggil kekuatan Wanasura untuk menghadapi Ingon hitam milik Raden Sunjoro. Guntur, selesaikan ini dengan cepat. Firasatku tidak enak. Ingon-ingon yang mencoba menyerang Guntur pun terpental dengan seranganku. Guntur mengikatkan tasbihnya pada tangannya sendiri, membaca doa untuk menenangkan pikirannya. Entah jurus apa yang ia punya, namun aku sama sekali tidak merasakan ada kekuatan batin dalam serangannya. Dengan kekuatan Wanasura dan jurus Guntur, kami mementalkan Raden Sunjoro bersama Ingonnya hingga mendobrak tembok kayu yang ada di belakangnya. Raden Sunjoro terkapar, tidak berdaya. Semua pendekar di ruangan itu pun gentar dengan kami. Namun sayangnya masalah besar baru dimulai. Di balik tembok kayu itu tersembunyi sebuah patung batu dengan pancaran hitam yang mengerikan. Sialnya, ada beberapa jasad manusia yang tergantung di atasnya dengan darah yang masih menetes tepat di atas patung itu. Gila, apa lagi itu? Itu istri Sasto kan? Mbah Sarman tidak menyangka akan melihat pemandangan keji seperti itu. Tanpa menunggu lama aku segera melompat dan meraih jasad yang tergantung dan melepaskannya. Hentikan, ritual belum selesai, teriak Raden Sunjoro yang kembali mencoba menyerangku dan Guntur. Kali ini serangan Raden Sunjoro tertahan. Mbah Sarmanlah yang mengangkat tubuhnya dan seketika membantingnya ke lantai. Ini sudah keterlaluan. Apa rencana kalian? Ucap Mbah Sarman kesal. Aku menoleh sebentar. Ternyata benar, Mbah Sarman bukan seorang pria tua biasa. Brengsek. Jangan ikut campur. Sebentar lagi ritual selesai, teriak Raden Sunjoro, tapi Mbah Sarman sekali lagi menghajarnya hingga terpental. Aku mendekat ke patung itu dan mencoba menghancurkannya. Itu adalah patung berwujud pendekar tanpa mata dan dengan tangan yang memanjang hingga ke tanah. Kekuatan yang terpancar dari benda itu jauh lebih mengerikan dari wujudnya. Sebuah pukulan kudaratkan dengan kekuatan Wanasura. Namun tak sedikit pun kekuatan aku menggores patung itu. Ini bukan patung biasa, gumamku. Guntur mencoba mengambil tongkat kayu dan mencoba memukulnya, tapi hasilnya tetap sama. Percuma. Kalian tidak akan bisa melukai Raden Ronggo Biryono. Dia yang akan memberikan kekuatan besar pada kami, kata Raden Sunjoro sembari tertawa. Aku tidak menyerah. Tidak mungkin aku membiarkan patung mengerikan ini berbuat sesuatu. Guntur, lindungi aku. Guntur mengerti dan mengambil posisi di belakangku, menghadap semua pendekar itu.
Aku pun membacakan doa yang cukup panjang dan berusaha mencoba memutihkan energi jahat patung itu. Berhasil. Perlahan, kekuatan hitam dari patung itu mulai memudar. Raden Sunjoro terlihat kecewa, namun aku merasa ini tidak akan mudah. Menungso sampah. Apa kudu aku dewe sing golek getih kanggo kebangkitanku? Tiba-tiba terdengar suara mengerikan dari patung itu. Sontak Jumarto dan Raden Sunjoro ketakutan. Aku menyaksikan ada makhluk jangkung berdiri di balik patung itu. Wengi iki menungso ning desa iki ora ana sing oleh urip. Wengi iki kudu banjir getih. Kini aku gentar. Jelas makhluk itu bukanlah makhluk biasa. Bahkan tingginya lebih besar dari Wanasura. Jangan! Terdengar teriakan dari murid-murid Raden Sunjoro. Satu persatu dari mereka kesurupan. Tubuhnya membesar dengan otot-otot yang merobek kulitnya. Mereka menyeringai buas seolah siap mengejar mangsanya. Guntur, tutup pintunya. Jangan sampai mereka keluar. Guntur menoleh ke arahku dengan bingung. Gimana caranya, Mas? Kan daun pintunya udah mental. Ditendang Mas Cahyo. Balas Guntur. Benar juga. Aku menggaruk kepalaku dan berlari ke arah pintu. Kami bertiga menjaga pintu itu agar tidak ada yang keluar dari bangunan. Sayangnya mereka lebih pintar dari yang kami kira. Mereka pun menerobos jendela dan atap bangunan dan meninggalkan tempat ini menuju ke desa. Teror di balik bukit. Senja mulai menghilang dan gelap mulai datang. Tidak seperti biasanya, kegelapan malam kali ini membawa rasa takut bagi warga desa Gandurejo. Yang akan kalian lawan bukan sekedar pendekar. Mereka dirasuki setan. Jangan lengah. Kata Mbah Sarman, memimpin pendekar yang masih tersisa di desa. Seolah mengetahui akan adanya pertarungan besar, sosok-sosok makhluk penunggu hutan menyaksikan kami dari kejauhan. Seolah menunggu ada darah yang terjatuh untuk mereka. Walau sudah pergi terlebih dahulu, sepertinya Raden Ronggo Biryono memilih menunggu malam untuk menyerang desa ini. Ada satu yang berjalan mendekati kami. Ia memasuki desa dengan menyeret langkahnya. Matanya putih. Kesadaran sudah bukan lagi miliknya. Jumarto! Itu Jumarto! Teriak warga yang menyadari siapa orang yang mendekat itu. Aku melintasi kerumunan dan bersiap menghadapi sosok Jumarto yang mendekat. Tapi bukannya menyerang, sosok itu malah berhenti. Tolong! Jumarto mencoba berbicara. Namun sepertinya ia tidak dapat berbuat lebih dari itu. Setelah mengucapkan itu, tiba-tiba ia memegang kepalanya dengan kedua tangannya. Ada tawa jahat dari makhluk yang merasukinya. Seketika Jumarto menyeringai dan mengangkat sekuat tenaga kepalanya hingga terpisah dari badannya. Darah bermunceratan dari leher Jumarto dan seketika terjatuh di tanah dengan kepala yang menggelinding. Seluruh warga desa gemetar melihat kejadian itu. Ini yang akan terjadi pada kalian, ucap Raden Sunjoro yang tak lagi menguasai kesadarannya. Seketika dari dalam kegelapan muncul pasukan pendekar yang dirasuki oleh pengikut Raden Ronggo Biryono. Mereka menerjang ke arah kami dengan kesetanan. Seseorang merangkak layaknya hewan buas menyerang warga desa yang berusaha membela diri. Di sisi lain, ada yang memanjat pohon dan berusaha menarik warga desa untuk menggantungnya. Kekuatan mereka berkali-kali lipat dari biasanya. Saat ini, aku dan Guntur tengah berusaha menghadang sosok yang mereka panggil dengan nama Raden Ronggo Biryono ini.
Sementara Mbah Sarman mengumpulkan pendekar di desanya untuk menahan mereka. Hati-hati, dia bukan setan biasa. Aku juga tahu, Mas. Niatnya sih mau kabur dari tadi. Sayangnya masih ingat kalau aku cowok. Balas Guntur sepertinya mencoba mencairkan suasana. Gak boleh gitu lah, Tur. Kalau sampai kamu kabur, ya ngajak-ngajak dong. Sayangnya perbincangan kami hanya terhenti sampai di situ. Bayangan pendekar janggung itu segera mendekat dan mencekik aku dan Guntur secara bersamaan dengan tenaganya yang panjang. Wanasura! Aku segera memanggil Wanasura untuk melepaskan diri dari cengkramannya. Tidak ada lagi alasan untuk menahan diri saat ini. Dengan sigap, aku menarik kekuatan Wanasura ke dalam lenganku dan melayangkan sebuah pukulan ke tubuh setan itu. Anehnya, tak sedikit pun seranganku mampu membuatnya terluka. Gila, belum pernah aku menemukan makhluk sekuat ini. Jangan gegabah, Mas Cahyo. Teriak Guntur. Ia bergantian denganku menyerang sosok itu. Ada sebuah tasbih di lengannya yang telah ia bacakan sebuah doa. Aku tahu serangannya bukanlah pukulan biasa. Namun sekali lagi serangan Guntur tak mampu melukai Raden Rogo Biryono sama sekali. Kami tak mau menyerah. Berkali-kali kami menghantamkan serangan kami ke tubuh bayangan milik makhluk itu. Namun tetap saja sama. Dengan sekuat tenaga, kami menahan serangan makhluk itu sambil mencari celah untuk menyerang. Namun stamina kami ada batasnya. Sedikit lengah, tangan panjang makhluk itu berhasil menyapu Guntur hingga terpental. Tubuhnya menabrak pohon hingga memuntahkan darah dari benturan itu. Guntur! Teriakku yang segera mencoba menghampirinya. Tapi setan itu tidak memberiku kesempatan. Aku menangkis berbagai serangannya. Namun tangannya yang panjang mampu meraih, mengangkatku dan membantingku ke tanah. Beruntung kekuatan Wanasura melindungiku. Tapi tetap saja aku menerima luka yang cukup parah. Setan itu tidak meremehkanku. Ia masih terus menyerangku tanpa ampun. Hati-hati, Mas. Lari. Teriak Guntur mengkhawatirkanku. Sepertinya ia masih belum mampu memulihkan dirinya. Tolong. Tolong. Tiba-tiba terdengar suara perempuan dari arah desa. Ia terseret dari dalam rumahnya tanpa mampu melawan. Ibu. Anak dari perempuan itu menangisi ibunya. Keadaan di desa sudah semakin mencemaskan. Sepertinya sudah ada korban dari warga desa. Aku melihat Mbah Sarman berusaha menolong wanita itu. Tapi di sisi lain sudah ada seseorang perempuan yang tergantung di atas pohon setelah diseret dari rumahnya. Rupanya seluruh warga sudah kewalahan. Sebagian warga sudah terkapar babak belur di tanah oleh serangan pendekar yang kesetanan itu. Guntur, tolong mereka, cepat. Terus Mas Cahyo? Aku akan cari cara buat ngalahin setan ini. Aku berpikir sekuat tenaga. Namun yang bisa aku lakukan sekarang hanya terus menghindari serangannya dan bertahan. Bila terus seperti ini, akan ada lebih banyak korban jiwa. Sebaliknya, bergabungnya Guntur dalam pertarungan mampu membuat keadaan membaik. Satu persatu, anak buah Raden Sunjoro yang kesetanan dibuat kewalahan oleh Guntur. Tasbih pemberian Nyai Jambrong ternyata mampu menarik kekuatan batin Guntur dan membuat roh yang merasuki tubuh pendekar itu menjadi melemah. Murid Nyai Jambrong, apa nenek beat itu tidak mengajarkan jurus lain padamu? Tanya Mbah Sarman. Eyang hanya mengajarkan ilmu bela diri untuk melindungi diri, bukan untuk melukai orang lain. Dia sudah bukan dukun jahat seperti dulu lagi. Sudah kuduga. Mbah Sarman pun mendekat ke arah Guntur dan mengambil posisi di depannya. Perhatikan ini baik-baik. Tidak semua ilmu harus berasal dari dalam diri. Segala sesuatu yang ada di dalam merupakan
bagian dari diri kita yang dapat kita gunakan sesuai kemampuan kita. Energi tak kasat mata melayang-layang di sekitar kita, dan kita bebas membentuknya sesuai kehendak. Pikirkan, apa hal terhebat yang bisa kau pikirkan? Tarik sebanyak mungkin energi itu ke dalam tubuhmu, dan tumpuk semuanya dalam satu pukulan. Seketika, suara raungan harimau menggelegar dengan sebuah pukulan yang dihantamkan ke Raden Sunjoro. Itu seperti jurus Nyai Jambrong. Teriak Guntur sembari tertawa. Aku pun mengingat jurus itu saat Nyai Jambrong bertarung dengan Raden Darwana saat tubuhnya hampir sekarat. Hanya saja saat itu serangan Nyai Jambrong lebih berwujud macan putih. Pahami itu dan lindungi orang-orang yang kau sayangi, ucap Mbah Sarman. Aku melihat sesuatu mulai berubah dari Guntur. Ia sedikit terlihat lebih siap. Berkali-kali Guntur mengayunkan lengannya, mencoba merasakan energi yang dimaksud oleh Mbah Sarman. Ia pun menutup matanya, mencoba membayangkan hal yang paling bisa ia handalkan untuk melawan musuhnya kali ini. Dan ini yang aku tunggu-tunggu. Sebuah kekuatan mengalir dari lengan Guntur. Duar! Suara petir menyambar, terdengar di penjuru desa. Bukan dari langit, tapi serangan itu berasal dari lengan Guntur yang menghantam Raden Sunjoro. Kini ia benar-benar terkapar, tidak sadarkan diri. Gila, memang pantas menyandang gelar murid Nyai Jambrong, ucap Mbah Sarman. Aku tersenyum melihat hal itu. Guntur sudah menemukan jawaban atas permasalahannya. Kini tinggal bagaimana caraku melawan makhluk mengesalkan ini. Saat aku memperhatikan sekitar, tiba-tiba terlihat sosok manusia dari jauh yang terlihat tidak asing. Wujudnya yang tembus pandang, memastikan ia bukanlah manusia. Itu adalah sosok yang muncul di mimpiku sebelumnya. Seketika, aku teringat akan prasasti terkutuk yang berada di tengah hutan. Sepertinya aku punya rencana. Setan buta, kita selesaikan semua sekarang. Sekuat tenaga aku memukulkan kekuatan Wanasura ke wajahnya. Kali ini ia menahannya hingga terseret. Namun saat akan membalas seranganku, aku berlari menjauh. Ia mengejarku, tapi dengan kekuatan Wanasura aku bisa melompat dengan cepat dan bersembunyi di antara pepohonan. Saat ia lengah, aku kembali mendaratkan sebuah pukulan sembari membacakan ayat suci untuk membuka pertahanan hitamnya. Bersembunyi dan menyerang diam-diam. Itu yang kau maksud selesaikan semua? Merasa kesal, ia menyapukan lengannya dan menumbangkan beberapa pohon. Aku cukup gentar dengan serangannya. Bahkan Wanasura sekalipun tidak mempunyai kekuatan sebesar itu. Aku pun berlari menjauh. Namun rasa kesal Raden Rogo membuatnya tidak mau melepaskanku. Sekali lagi ia menyapukan lengannya ke arahku dengan gelombang kekuatan yang mengerikan. Aku pun menghindar dan serangannya menghancurkan pohon jati yang ada di belakangku. Rencanaku berhasil. Ngapunten nggih, Mas penunggu, ucapku sembari mengarah kepada prasasti dan sosok makhluk penunggunya. Beberapa pohon jati itu rusak, salah satunya bahkan sampai terbelah. Sekarang tinggal kita buktikan, apakah kutukan prasasti itu benar adanya. Raden Rogo tiba-tiba sudah ada di hadapanku dengan wajah kesalnya. Ia mencoba menyerang, namun tiba-tiba dari udara muncul benda seperti tombak yang menusuk tubuhnya. Brengsek, apa ini? Siapa kalian? Teriak Raden Rogo, namun tidak ada suara apapun. Perlahan aku menjauh mundur dari Raden Rogo. Prasasti yang sebelumnya terlihat begitu tua, kini samar-samar seperti bersinar. siapapun yang merusak jati pitu
atau 7 pohon jati ini akan menerima kutukan seperti yang tertera di prasasti ini. Sialan, kau menjebakku. Teriak Raden Rogo. Kekuatan kutukan prasasti itu benar-benar mengerikan. Dari sekitar Raden Rogo muncul bayangan bersama makhluk hitam yang mencabik-cabik tubuhnya dengan mengerikan. Selama tubuh patungku masih utuh, aku akan kembali. Kau akan merasakan yang lebih mengerikan dari ini. Ia pun merintih kesakitan. Tapi dalam sekejap, suaranya menghilang setelah hewan buas memakan kerongkongannya. Raden Rogo pun menghilang bersamaan dengan hilangnya cahaya di prasasti ini. Gila, ini benar-benar kutukan yang gila. Samar-samar, aku merasakan ada seseorang di belakangku. Dan benar, ada roh seseorang di sana. Dia adalah roh penjaga prasasti ini. Siapa kamu sebenarnya? Tanyaku pada roh itu. Bisa-bisanya kau memanfaatkan kutukan prasasti ini. Ucap sosok berpakaian kerajaan zaman dulu itu. Iya, ngapunten. Mohon maaf, saya tidak kepikiran cara lain. Balasku meminta maaf. Makhluk itu mengangkat tangannya seolah tidak ingin memusingkan hal itu. Tapi sepertinya ia memiliki maksud lain. Sudah, tidak masalah. Toh tujuan dari makhluk itu juga menghancurkan keturunanku. Mungkin akulah yang seharusnya berterima kasih. Keturunan? Apa ini adalah permasalahan antara dua kubu? Keturunan? Maksud masnya apa toh? Makhluk itu menceritakan bahwa pendekar di keluarganya pernah memiliki perselisihan dengan sebuah kerajaan. Demi melindungi rakyatnya, ia terpaksa menyerang kerajaan itu dan menjadikannya medan pertempuran. Mereka menang, namun beberapa orang sakti dari kerajaan itu ada yang masih bertahan dan ingin membalas dendam. Salah satunya bernama Ki Luwang, pematung sakti yang konon meninggalkan sesuatu untuk membalas dendam. Patung itu sedang mengumpulkan kekuatan sebelum akhirnya akan membalas dendam kepada anak dan cucu kami. Ucap roh itu. Itu adalah cerita yang singkat. Namun aku merasa ada hal yang lebih pelik dari itu. Hingga seseorang bernama Ki Luwang ini menanamkan dendam hingga sedemikian rupa. Bila Ki Luwang dan peninggalannya masih mencoba mengumpulkan kekuatan, berarti masih akan ada banyak korban yang berjatuhan menjadi tumbalnya. Maaf, memangnya masnya siapa? Dan siapa keturunan masnya? Tanyaku. Mungkin dengan mengetahuinya, aku bisa mencari cara menghentikan dendam Ki Luwang. Saya adalah Raden Swarga Darmawijaya. Aku hanya menjaga prasasti ini. Tunggu, Darmawijaya. Berarti benda leluhur Dirga Darmawijaya, dan ada hubungan darah dengan Raden Arya Darmawijaya. Sepertinya memang sudah takdir kita dipertemukan. Ini gawat. Berarti nyawa Dirga dan Abah dalam bahaya. Apalagi Darmawijaya merupakan terah besar. Berarti masih ada keturunan Darmawijaya yang akan diincar oleh mereka. Mas Raden Swarga, apa yang harus saya lakukan untuk melindungi Dirga? Raden Swarga menggeleng. Saya tidak tahu. Saat ini, saya hanya menjaga prasasti ini. Prasasti berisi kutukan yang saya buat untuk melindungi Jati Pitu. Mas Raden ini aneh-aneh aja loh. Kenapa sampai bikin kutukan begini untuk pohon jati? Jati Pitu adalah istilah. 7 pohon jati ini hanya simbolnya. Dia melambangkan 7 pilar tanah Jawa
yang tidak boleh dirusak. Ada 7 prasasti juga yang melindunginya. Aku menggaruk-garuk kepalaku. Penjelasan Raden Suwarga kali ini cukup membuat aku bingung. Namun karena tidak ada lagi yang bisa kami bicarakan, aku pun izin untuk pamit membantu Guntur. Tunggu, ada satu yang bisa kubantu, ucap Raden Suwarga. Aku berhenti sebentar dan kembali menoleh. Raden Rogo akan bangkit lagi. Saat itu, terjadi prasastiku akan menyala dan bersinar ke langit. Itu adalah pertanda untuk kalian. Memangnya butuh berapa lama Raden Rogo untuk mendapatkan tubuh itu lagi? 1 purnama. Aku pun mengangguk, mengerti dan berpaling meninggalkan prasasti itu. Aku pun berlari dan sampai di desa dengan banyak orang yang terkapar. Pemandangan ini begitu mengerikan. Ada seorang perempuan mati tersangkut di pohon. Ada seorang pendekar yang tubuhnya terbelah 2. Dan banyak pendekar yang terkapar di tanah. Tapi pertarungan ini sudah selesai. Seluruh anak buah Jumarto kini terbaring tak bernyawa. Mas Cahyo, Raden Rogo? Tanya Guntur. Aku hanya membalas dengan menggoreskan jariku ke leher. Kek, sudah mati. Guntur pun menghela nafas lega. Hah, Bagaimana bisa? Tanya Mbah Sarman. saya memanfaatkan prasasti kutukan itu, Mbah. Beruntung itu berhasil. Mbah Sarman menggeleng mendengarkan rencanaku. Aku pun segera menceritakan bahwa ini hanya sementara. Warga desa Gandurejo harus mengungsi dan meninggalkan desa ini sebelum Raden Rogo bangkit lagi. Mbah Sarman mengerti. Ia pun mulai membentuk kelompok untuk melakukan evakuasi. Setelahnya, aku pun berpamitan pada Mbah Sarman dan Mas Darman. Aku harus mencari sinyal untuk memberitahu tentang masalah ini pada Pak Lek dan Danan. Aku berjanji akan mengunjungi mereka lagi. Masih ada yang harus ku cari tahu tentang desa Nyai Jambrong dan prasasti kutukan itu. Semoga saja waktuku cukup panjang untuk mendapatkan cara mengalahkan Kiluang dan segala pengikutnya. Ah, patung pendekar. Sing genah Wenjul. Ucap Danan kaget. Tapi anehnya ia tidak begitu heran saat aku ceritakan bahwa patung itu memiliki kekuatan yang begitu besar. Apa ada cerita serupa, Nan? Iya, Jul. Pak Lek nemu patung sinden. Aku berhadapan sama patung kakek kepala kambing. Dan kamu, patung pendekar. Sudah lengkap 3. Ada 3 yang seperti ini. Iya, Jul. Cepetan balik. Kita harus bahas ini sama Dirga dan Abah secepatnya. Sebelum kembali ke Klaten, aku mampir ke desa Nyai Jambrong untuk memulangkan Guntur. Sebenarnya aku malas bertemu dengannya. Tapi takutnya mungkin saja nanti kami akan membutuhkan bantuan Nyai Jambrong lagi. Lama sekali. Cuma mengambil ini saja kok lama sekali. Ucap Nyai Jambrong menerima sebuah kotak kayu dari Guntur. Ya ampun, Eyang. Demi ngambil itu aja kami hampir mati. Kalau sampai hampir mati, berarti kamu masih kurang latihan. Besok bangun subuh. Teriak Nyai Jambrong. Sontak wajah Guntur berubah menjadi jelek setelah mendengar perintah gurunya itu. Sudah, nurut aja. Besok aku juga ikut bangun subuh masakin sarapan. Tiba-tiba terdengar suara anak perempuan yang masuk ke rumah membawakan makanan kecil. Arum. Kalau aku sih bangun subuh nggak masalah. Sudah biasa. Ucap Guntur yang seketika menjadi sumringah ketika melihat Arum. Aku tertawa sendiri melihat kelakuan Guntur. Tapi yang lebih menarik perhatianku ketika Nyai Jambrong membuka isi kotak itu. Ada sebuah kain jarik dengan motif batik emas.
Nah, kalau pakai jarik ini kan aku nggak kalah bagus sama Sisar. Seketika, teh yang baru saja diminum oleh Guntur muncrat dan wajahnya berubah merah. Jadi, Eyang nyuruh kami jauh-jauh ke sana, hujan-hujanan, nginep di rumah tua, sampai ngelawan setan, cuma buat ngambil jarik untuk dipamerin ke Mbok Sar. Shh, jangan teriak-teriak. Jarik yang bagus itu penting. Harga diri dong. Rum, Eyangmu itu Rum. Guntur kesal. Sekali lagi aku tertawa melihat tingkah Guntur. Namun aku sadar tujuan sebenarnya dari perintah Nyai Jambrong. Ada roh seorang prajurit yang harus ia bebaskan. Ada bangunan yang dibangun dengan dosa yang harus dilepaskan pelindungnya agar bisa termakan umur. Setidaknya aku melihat Nyai Jambrong ingin memperbaiki kesalahannya di masa lalu, satu persatu. Cerita ini bersambung dulu sampai di sini dan saya akan melanjutkan ceritanya lagi di part berikutnya. Bagaimana menurut teman-teman tentang cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar.